Radarnya berarti bohong dong itu. Kombi pindah dulu ya, kakak. Pindah dulu ya. Pindah dulu ya. Jangan dipakai, mau pindah. Nggak tahu nih blockingan botol. Kita menuju ke Lanut Halim Perdana Kusuma bersama dengan jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia, dan juru kamera Anggi Mendarwan. Triksi, bisa dengar suara studio? Iya. Oke, Triksi, selain Wapres, kemudian ada beberapa menteri, siapa lagi yang siap menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Halim Perdana Kusuma? Iya, kalau dari pantauan kami terlihat ada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, lalu kemudian juga ada ada Kemenko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian juga ada Menteri SDM Bahlil Lahadalia, kemudian Kepala BIN Herindra, ada Menpora Erick Thohir, dan juga ada Mensesnek Prasetyo Hadi, serta ada Wamenkomdi Andara Prabowo. Ini yang kami lihat ada di desktop Lanut Halim Perdana Kusuma dan bersiap kedatangan ataupun juga kepulangan sebenarnya dari rangkaian panjang kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke beberapa negara dari pertengahan September ini. Nah, kalau kita lihat sekarang ini semuanya sudah mengarah mendekat ke tangga di mana nanti Presiden Prabowo Subianto akan turun dari pesawat dan menyambut satu persatu. Dari informasi yang saya dapatkan, disebutkan rencananya nanti setelah menyambut Presiden Prabowo Subianto beserta rombongannya akan ada rapat terbatas, atau mungkin ini sekedar menyampaikan ya apa yang menjadi laporan-laporan dari para menteri, dari para Menko, dari Mensesnek kepada Presiden Prabowo Subianto terkait apa yang kemudian nanti disampaikan, apa saja yang akan dibahas dalam rapat terbatas, ini masih belum diketahui sampai saat ini. Tapi yang jelas informasinya nanti seluruhnya ini akan melakukan rapat terbatas secara bersama-sama. Apakah kemudian lokasinya
akan melakukan ratas di Halim Perdana Kusuma seperti yang sebelumnya pernah terjadi ataupun juga pernah dilakukan, atau nanti akan bertolak ke istana untuk rapat di sana. Ini masih kita akan nantikan bersama-sama Siti dan juga saudara. Tapi yang jelas semuanya sudah bersiap, berjejer untuk menyambut kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Setelah terakhir kunjungannya dari Belanda. Nah, kita lihat sekarang juga, Cindy, pintu pesawat sudah dibuka. Ini sedang dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa semuanya sudah aman dan juga sudah siap untuk Presiden Prabowo Subianto bisa turun dan menyambut para menteri. Nah, kita lihat ini sudah ada Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya yang sudah, maksud saya Letkol Teddy Indrawijaya yang sudah turun terlebih dahulu. Lalu saat ini sekarang kita melihat bersama-sama Presiden Prabowo Subianto turun dari pesawat, tiba di tanah air usai kunjungan ataupun juga lawatannya ke beberapa negara beberapa hari ini. Cindy. Oke, Triksi, apa saja sebenarnya oleh-oleh yang dibawa oleh Presiden dari lawatan ke 4 negara? Komitmen investasi kah? Atau kerjasama ekonomi? Atau ada bentuk lain yang akan disampaikan juga mungkin oleh Presiden hari ini? Hingga hari ini, 27 September 2020. Tentu kita akan menanti ya, apa yang kemudian nanti Presiden Prabowo Subianto sampaikan kepada kami awak media, apa saja oleh-oleh ataupun juga hasil yang dibawa dari lawatannya ke beberapa negara. Tapi kalau kita melihat ke belakang beberapa hari ini, misalnya kita lihat dari kehadiran di United States atau Amerika Serikat, bahwa selain Presiden Prabowo Subianto ini menyampaikan pidatonya di sidang umum PBB ke-80, Bersama dengan sejumlah pejabat. ada juga pertemuan multilateral meeting bersama dengan Presiden Trump dengan negara Muslim lainnya. Lalu kemudian juga selain itu Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, yang tentu ini membahas terkait dengan kerjasama sepak bola. Ada komitmen yang diperkuat antara Indonesia dengan FIFA. Lalu kemudian juga bertemu dengan Bill Gates dan menganugerahkan bintang jasa utama. Nah, ini sudah mendekat, Cindy, kita akan dengar secara langsung apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, terima kasih. Alhamdulillah perjalanan cukup lama, tapi saya kira bermanfaat, produktif. Kita dapat sambutan yang baik di mana-mana, dan alhamdulillah pertemuan di PBB sangat produktif. Saya kira juga pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB juga diterima dengan positif oleh banyak pemimpin. Saya penuh harapan mungkin kali ini bisa tercapai terobosan, ya, khususnya di persoalan Palestina, Gaza. Mudah-mudahan ada terobosan dalam beberapa hari ini. Ya, kita berdoa. Saya lihat ada itikat baik dari banyak pihak. Kita segera butuh gencatan senjata untuk rakyat Gaza dan penyelesaian yang substantif. Jadi saya kira alhamdulillah kunjungan saya bawa manfaat. Di Kanada kami juga dapat suatu terobosan. Kita berhasil tanda tangan SEPA, ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi free trade antara Kanada dan Indonesia. Ini terobosan juga. Kita sudah dengan Eropa. Dengan Eropa 10 tahun, dengan Kanada juga berapa tahun terobos. Di Belanda saya diterima dengan sangat baik oleh Raja, dan Belanda mengembalikan 30.000 item, artefak 30.000 item
yang mereka bawa dari Indonesia dikembalikan ke kita. Saya kira itikat baik dari Belanda, ingin pelihara hubungan baik dengan kita. Kemudian Ratu juga ternyata seorang ahli keuangan dan akan ke sini tanggal 25 November untuk diskusi sama ahli-ahli keuangan kita. Bagaimana untuk membantu keuangan rakyat yang belum mahir, belum pandai soal keuangan akan dibantu oleh PBB dan sebagainya. Ya, saya kira itu dulu. Pak, ada banyak kepala negara yang menelpon langsung ke Bapak Presiden mengenai pidato Bapak ini, siapa aja Pak, mungkin bisa disampaikan? Ya, beberapa kepala negara nelpon saya. Ada yang datang juga ke saya. Ya, mereka terkesan oleh sikap Indonesia yang benar-benar ingin mencari titik tengah. Kita ingin mencari penyelesaian yang substantif. Ya. Saya kira itu. Oke, terima kasih ya. Bergizi gratis, Pak, Pak Prabowo Israel ada nyebut instruksi nama Pak. khusus nggak Pak untuk BGN Pak? Kenapa? Soal makan bergizi gratis ada instruksi khusus nggak Pak? Ya, jadi begini, saya baru dari luar negeri 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi, ya. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi, ya. Ya. Terima kasih. Pak, Israel nyebut pidato Bapak itu gimana Pak? Dipantau langsung sama Terima kasih ya. Empat negara selama sepekan terakhir bermanfaat